Hadirin hadirat yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti dan kita simak dengan seksama mau'izah hasanah. Dalam hal ini dimohon berkenan paring dawuh panjenenganipun Sayyidunal Habib Ali Zainal Abidin bin Aqil. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuru qulubina sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Segenap para habaib, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, seluruh keluarga besar daripada Hadratus Syekh Ahmad Asrari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dini wad dunya al akhirah, juga kepada semua jamaah al khidmah Ukhsafi Koplar Community. Alhamdulillah tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena untuk menyingkat waktu, karena waktunya tadi sudah banyak diambil oleh yang memberikan sambutan. Padahal kalau kita lihat di sini tertulis mohon maaf sambutan maksimal 5 menit. Tadi saya hitung sudah 10 menit, ada yang 15 menit. Jadi waktu saya diambil ya sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan barokah. Meskipun ya tidak terlalu lama ceramahnya, sekitar 30-40 menit, kurang maksudnya. Tidak lebih, insya Allah membawa keberkahan bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita benar-benar mendapatkan genangan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di majlis di mana hal tersebut merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika Allah membukakan rahasia yang terkandung di dalamnya. Rahasia itu tidak dibukakan oleh Allah kecuali pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kapan itu? Nanti ketika orang kembali kepada Allah baru tahu bahwasanya begitu agungnya, mulianya, luar biasanya majlis yang kita hadiri ini. Maka seandainya dari saat ini kita sudah mengetahui, siapapun akan berlomba-lomba dan merangkak untuk hadir di dalam majlis ini. Karena majlis ini sesungguhnya ma'asyal hadirin bukan hanya sekedar majlis biasa, tapi majlis di dalamnya yang terhubung dengan Sang Pencipta kita Allah, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kepada guru-guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari. Ini adalah suatu kebanggaan tersendiri yang mana kalau kita memiliki hubungan di dunia, insya Allah nanti menyambung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena beliaulah adalah orang-orang yang terdekat di sisi Allah, orang-orang yang diijabah oleh Allah, orang-orang yang dimana disebutkan namanya saja itu menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya mereka para arwahul aulia wassalihin hadir di tempat ini. Kita yakin mereka itu hadir kalau disebutkan namanya. Meskipun jaraknya begitu jauh, tapi jarak tidak membatasi untuk mereka para arwahul aulia wassalihin untuk menghadiri daripada tempat-tempat yang dimana disitulah terhubung kepada mereka. Disitulah terhubung kepada orang-orang yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan
untuk dicurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bahwasanya rahmat Allah itu tidak turun serta-merta begitu saja, ma'asyiral hadirin. Ibaratnya kalau seandainya ada air hujan dari langit itu turun, pasti melalui perantara awan. Di mana Allah menghendaki di situ diturunkan hujan, digiring awan ini oleh angin ke tempat yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah turunnya hujan, di tempat lain tidak turun hujan. Karena disitulah tempat di mana Allah menginginkannya. Begitu juga tempat yang seperti ini. Karena ada para awliya wassalihin, tidak diragukan lagi. Kalau Rasulullah mengatakan tidak berkumpul umatku 40 orang kecuali salah satunya ada wali min awliyaillah. Ada seorang wali daripada wali Allah. Kita tidak mengetahui itu sirrullah fi khalqi. Rahasianya Allah terletak pada makhluknya. Mungkin yang ada di belakang, mungkin yang ada di tengah, mungkin ada di sekitar kita, tapi kita tidak menyangka bahwasanya itu penyebab daripada turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang hal-hal tersebut ini kita anggap remeh, tapi bukan remeh di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Merekalah segolongan kaum tidak akan celaka, tidak akan sesat. Duduk bersama mereka, keluar dari tempat itu. Anqumu lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanah. Hei, bangkitlah kalian semuanya dari majlis ini. Dosa-dosamu semuanya sudah diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Itu bisyarah dari Allah, kabar gembira. Gimana kita tidak senang, tidak ingin selalu menghadiri daripada majlis seperti ini. Maka karena itulah hendaklah kita tautkan hati kita kepada Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para aulia wassalihin. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Enggak cukup kita sebagai orang-orang yang beriman kalau tidak bertakwa. Tapi kalau sudah bertakwa apakah cukup? Enggak. Katanya Allah, kalau engkau sudah menjadi orang yang bertakwa, wabtaghu ilaihi wasilah, carilah perantara yang lebih cepat, yang lebih dekat kepada Allah. Siapa itu? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Para aulia wassalihin, kekasih-kekasih Allah. Maka insya Allah hajat apapun kalau melalui perantara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makbul, diterima di sisi Allah. Hajat apapun kita, jangan sampai kita melewatkan tentang hal itu. Ini pernah terjadi suatu cerita di mana dahulu di kota Basrah terjadi paceklik yang luar biasa. Orang pada menjerit semuanya, binatang ternaknya mau mati, padi panennya gagal. Kemudian kemana dia akan mencari bantuan, sedangkan air yang ada di sungai itu sudah mulai menyusut, air hujan tidak turun. Ya Allah menjerit semuanya, ayo kumpulkan semuanya. Perintah daripada waliul amr, diperintahkan kumpul semua di lapangan, kita berdoa, kita sholat duhur berjamaah sampai asar, kita bermunajat, memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Enggak turun-turun, padahal doanya Masya Allah panjang, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Ya enggak turun-turun. Capek yang berdoa itu. Tiba-tiba datang satu orang yang enggak disangka, yang dianggap ini orang musafir biasa. Tanya kepada orang yang ada di situ, ini orang lagi apa sih kok kumpul begini banyaknya? Mereka ini lagi istisqa, minta supaya diturunkan hujan, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Ya kita masih berusaha. Kalau begitu gantian saya yang berdoa.
Saya yang berdoa, ya Rabb, bihaqqi ma fi hadir ras iski haula'in nas. Ya Allah, berkat apa yang ada di kepalaku ini ya Allah, turunkan hujan kepada mereka semuanya ya Allah. Tiba-tiba awan itu mendung dan kumpul, turun hujan seketika. Gak panjang-panjang doanya. Gua pakai mukadimahnya 10 menit 15 menit gak pakai, sudah pokoknya doa angkat tangan kabul. Ya Allah, berkat apa yang ada di kepalaku ini, turunkan hujan kepada mereka orang-orang itu ya Allah. Turun hujan lebat. Wah, orang-orang ini gembira luar biasa, syukur. Tapi juga takjub, heran. Tanya kepada orang ini, ya fulan, kamu tadi ini berdoa dengan doa yang aneh, yang saya nggak mengerti apa maksudnya itu. Berkat yang ada di kepalamu, kira-kira yang di kepalamu ini apa? Peci? Bukan. Kedua mataku ini, ainan, ada dua mata ini, ra'ah Abu Yazid al-Bustami. Dua mata ini melihat Abu Yazid al-Bustami, kekasih Allah. Berkat kedua mataku ini yang telah melihat orang saleh, aku jadikan perantara itu kepada Allah untuk dikabulkan. Seketika itu langsung diijabah oleh Allah. Subhanallah. Cuman hanya melihat orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai Allah. Apalagi kalau kumpul dengan orang saleh, apalagi menjadi muridnya orang-orang saleh. Tidak diragukan lagi ma'asyal hadirin, fa insyaallah kita yang sudah melazimkan rutin istiqamah majlisnya Syekh Abdul Qadir Jailani, majlisnya Hadratus Syekh, jangan sampai lepas dan terputus ikatan hubungan hati kita. Karena disitulah yang akan nanti kita bawa, kita banggakan satu-satunya yang menjadikan wasilah perantara untuk kita digandeng masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala oleh Hadratus Syekh. Karena Hadratus Syekh sendiri bahwasanya aku yang akan mengangkat dan menarik tangan murid-muridku dan pecintaku sampai yaumil kiamah, aku yang akan memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong pecinta-pecintanya para aulia wa salihin. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali kita sudah memiliki i'tiqad gawi, ikatan hubungan yang kuat dengan para aulia wa salihin. Disitulah bisyarah demi bisyarah, kabar gembira demi kabar gembira, yang mana dikatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah, orang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Mudah-mudahan kita tergolong termasuk orang-orang yang mencintai orang-orang saleh. Tanda-tanda cinta orang saleh sering menyebut namanya, sering dia mengingat-ingat, mencontoh dan meniru perilakunya. Dan juga kalau kita hadir di dalam majlis, tanamkan 3 hal ini. Ini yang selalu diwasiatkan oleh orang-orang saleh. Yang pertama, perbanyaklah niat-niat saleh. Karena an-niyah wal matiyah, niat itu ibaratnya tunggangan untuk dikabulkan amal kita. Dan semua amalan itu tergantung niatnya, katanya Rasulullah SAW. Perbanyaknya niat, dan mereka para salafun saleh mengajarkan anak-anaknya niat-niat saleh sebagaimana mengajarkan Fatihah. Hai anakku, kamu mau hadir majlis, jangan lupa niatkan dengan niat saleh. Kamu hadir majlis, niat, ya Allah, aku niat hadir majlis untuk menjadi orang saleh. Aku niat hadir majlis, ya Allah, supaya terkabul hajatku. Aku niat, jangan cuman hadir begitu saja tanpa dibarengi niat, sia-sia, kasihan. Sayang benar kalau kita sudah lama berjam-jam tapi tidak memiliki niat-niat yang saleh. Maka niatkan dengan niat yang saleh. Yang kedua, hendaklah kita memiliki adab dan kebersihan, kejernihan hati. Ini penting sekali untuk ta'arrud li nafahatillah, siap menghadang sir rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rahasianya Allah itu tidak ditaruh kecuali di tempat yang bersih. Kalau hati kita bersih, sudah siap menerima daripada pemberian Allah. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya daripada hamba-hambanya, mana yang berhak untuk mendapatkan rahasianya
dari para aulia wal salihin diberikan juga kepada mereka. Yang ketiga, hendaklah kita berbaik sangka. Ini husnudzon. Ya, katanya para arifin billah, al-madad ala qadr masyhad. Orang madatnya para wali Allah, para aulia, madad ini pemberian. Dalam waktu singkat engkau diangkat derajatnya ke derajat yang tinggi, bisa. Biqadr masyhad, tergantung cara pandangmu. Ketika memandang kepada seseorang itu bagaimana? Kalau kita memandang kepada batu aja, meskipun batu ini tidak memberikan manfaat, tapi kita berhusnudzon membawa manfaat. Karena dulu satu desa ada itu yang masyhur, di dalam kitab disebutkan masyhur, terkenal. Ini ada kuburan, tapi kuburan lama, nggak ada yang tahu kuburannya siapa ini. Diziarahi, dijadikan tempat untuk ya dikabulkan hajatnya di situ. Mereka itu silih berganti datang, tapi tidak mengetahui suatu saat ada seorang ahli mukasyifin, ahli kasyaf dari golongan wali. Ketika mendengar itu penasaran, kepingin tahu kuburan ini. Dengan ainul kasyaf, dengan kasyafnya itu dilihat, ini kan kuburannya keledai. Kuburannya keledai diziarahi, minta doa di tempat itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka menganggap bahwasanya kuburan ini adalah kuburan seorang wali min awliyaillah. Katanya orang wali tersebut, saya yakin 1000% ini bukan kuburannya manusia, ini kuburannya keledai. Kamu ini ada-ada aja, jangan bikin masalah di tempat ini. Ya, kita sudah berpuluh-puluh tahun kita bertawasul di tempat ini, dikabulkan oleh Allah. Sudahlah, kalau nggak percaya, ya sayang menjadi taruhannya. Bongkar kuburan ini, dibongkar, bener di situ tulang bukan tulang manusia, tapi tulang keledai. Tapi kenapa Allah mengijabah? Karena husnudzon, baik sangka. Katanya Allah, ana inda dhanni abdi bih falyadhunnu bih masya. Aku tergantung prasangka hambaku kepada aku. Ya, kalau dia prasangka baik, dikabulkan sesuai prasangkanya. Jadi kita hendaklah memiliki prasangka yang baik. Mudah-mudahan majlis ini akan menjadikan kita semakin memiliki hati dan jiwa yang bersih, memiliki prasangka baik kepada hamba Allah, kepada Allah di dalam setiap keadaan. Di dalam setiap apapun kita hendaklah berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah. Hendaklah kita yakin bahwasanya kita keluar dari majlis ini sudah diampuni dosanya oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, pas 15 menit, tidak kurang tidak tambah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.